Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua ya. Kita lanjutkan perkuliahan proyek pemimpinan. Ya, kita sampai pada topik 3 ini. Perencanaan implementasi dan manajemen proyek ya. Ini durasi pertemuannya selama 2 kali pertemuan. Ya, pada tahapan ini template ya, perencanaan yang telah banyak membantu berbagai institusi ya atau proyek yang memberdayakan dan berkelanjutan. Jadi ini kita akan menggali ini ya berbagai ya apa semacam isian ya, kerangka isian ya, template ya. Nah, apa sajakah template yang akan kita pelajari? Nah, ini ada 10, cukup banyak ya. 10 template yang akan kita pelajari dan nanti pada prakteknya akan digunakan pada semester depan ya. Nah, jadi semester ini kita baru mempelajari template-nya saja. Gitu. Wah, ada 10 ini. Mulai dari template proyek, profil proyek, rencana alur kegiatan, kemudian work breakdown structure, perencanaan schedule kegiatan, perencanaan anggaran kegiatan, perencanaan standar kualitas, profil tim, members, dan peran masing-masing. Kemudian ada mitra pelaksana, ada kontrak pelaksana tugas, dan ada template jalur komunikasi. Wah, ini 10 yang akan kita pelajari. Ya, kita mulai dari yang pertama ini, template uh, profil proyek ya. Ini tempatnya begini, ini yang bisa digunakan untuk mengisi ya profil proyek. Ini cukup sederhana. Jadi berisi identitas proyek. Nah, misalnya ini nama proyek ya. Nah, ini contoh dari modul ya. Nah, kalau misalnya kita akan menggunakan apa akan membuat sebuah proyek, misal uh, pembuatan media ya, misalnya. Berarti nama proyeknya adalah pembuatan media pembelajaran apa misalnya berbasis cerita humor misalnya ya. Ini. Jadi misalnya pada pelajaran matematika ya, wah, karena ini siswa seringkali kalau mendengar matematika yang melakukan ya misalnya ya, wah, maka akan kita buatkan media yang menyenangkan ya nah, bagi siswa ya dengan misalnya ada unsur bagaimana matematika itu yang menghibur ya. Jadi semacam media pembelajaran matematika yang menghibur ya dengan mungkin ada cerita-cerita ya, ada ya sesuatu yang mengandung canda tapi itu bisa di situ menjadi media pembelajaran matematika. Nah, ini misalnya ya. Terus lokasi pembuatannya di mana? Kita akan membuat media itu. Misalnya di ruang media sekolah ya. Nah, jika ada ruang media di sekolah, disitulah tempatnya untuk membuat media itu. Dan kapan waktunya? Terus koordinatornya siapa? Nah, ini ya koordinatornya mungkin ya guru yang mengampu mata pelajaran itu ya. Nah, template ini digunakan untuk mempermudah pemangku kepentingan menangkap informasi umum. Jadi ini masuk umum informasinya yaitu tadi baru nama, terus lokasi di mana, waktunya kapan, dan juga koordinatornya ya. Ini template yang pertama. Yang kedua adalah urutan kegiatan atau alur ya. Ini dapat disediakan dalam bentuk visual yang memudahkan pemahaman para penggunanya ya. Nah, ini misalnya dalam bentuk bagan alur seperti ini ya. Ini dari tahapan 1, 2, 3 sampai tahapan 7 ya. Misalnya tadi kita akan membuat media pembelajaran. Tahapan pertama perizinan ya. Kita izin kepada kepala sekolah dan juga kepada kepala uh, ruang media misalnya ya. Kita akan menggunakan ruang itu untuk membuat media. Nah, terus tahap kedua membangun kemitraan. Nah, karena di sekolah kita belum ada yang ahli media, maka kita akan kerjasama dengan pihak lain, pihak luar ya. Nah, misalnya konsultan media ya, atau penyedia media, pembuat media ya. Ini kita menjalin kerjasama. Terus tahap ketiga penyiapan sumber daya. Nah, ini karena membuat media itu perlu SDM, ya disiapkan SDM-nya ya. Nah, termasuk tadi mungkin ahli media ya yang akan membantu kita membuat medianya. Terus guru yang merancang skenario medianya ya atau gambaran umum media yang akan dibuat itu dipersiapkan. Kemudian tahap pelatihan. Nah, ini
Jadi misalnya apa ahli media tadi melatih kita ya membuat medianya. Pelatihan. Kita dilatih membuat media oleh mitra tadi nih. Nah, terus pendampingan ya. Jadi setelah ada pelatihan kemudian kita langsung membuat media itu dan didampingi oleh ahli tadi. Kemudian dievaluasi bagaimana hasilnya, hasil dari media yang kita buat itu. Mungkin masih ada kekurangan, ya. Suaranya kurang jelas mungkin, ya masih ada suara-suara yang belum terdengar, ya. Nah, itu dievaluasi di mana kekurangannya dan kelebihannya ya. Dan setelah selesai proyek membuat media selesai, nah, pelaporan ya. Pelaporan. Nah, ini misalnya ya contoh alur kegiatan. Wah, ini secara berinci ini tempatnya begini. Wah, ini ada tabel-tabelnya ya. Tahapan ngurus izin tadi ya misalnya ya. Izin kalau di sekolah izin ke kepala sekolah. Surat izin ya. Outputnya misalnya kita adalah surat izin. Kita membuat surat izin untuk kepala sekolah, untuk kepala ruang media misalnya ya. Outputnya. Terus outcome-nya kita mendapat izin. Memperoleh izin untuk membuat media itu. Targetnya berapa lama. Ya. Terus siapa pelaksananya. Nah ini tanggung jawabnya ya. Ya tinggal kita isi lah ini. Ini sampai tadi ya kegiatan terakhir evaluasi ya. Terus berikutnya adalah waktunya ini, template waktunya. Nama kegiatan misalnya tadi pada tahap pelatihan ya. Ini uh, outputnya adalah ya pelatihan dilakukan selama berapa kali? 3 kali misalnya ya. Waktunya kapan? Terus penanggung jawabnya siapa? Nah, ini keterangan ya. Nah, di mana misalnya di ruang media sekolah ya. Nah, ada pelatihnya ya, ada pesertanya. Nah, berikutnya adalah template anggaran. Wah ini perencanaan anggaran kegiatan ya. Jadi ini sudah ada tabelnya, sudah dibuatkan dengan kita ngisi. Jadi kegiatannya tadi misalnya adalah kegiatan pelatihan. Jumlah anggarannya berapa yang kita perlukan ya. Terus eh, rencana atau waktu bagaimana kita mengajukan anggarannya ke sekolah misalnya. Penanggung jawab siapa? Yang memverifikasi laporan keuangan siapa ya? Bendahara sekolah misalnya ini ya. Nah, ini anggaran, template anggaran. Berikutnya adalah template kualitas keberhasilan proyek atau kegiatan. Nah, ini bagaimana untuk mengukur keberhasilan proyek yang kita laksanakan itu apa? Nah, ini misalnya kita tadi pada tahap pelatihan itu kualitas standar yang kita harapkan itu yang seperti apa? Nah, misalnya sebelum ada pelatihan, sebelum pelatihan dilaksanakan ada prioritas dulu. Ya, sebelum pelatihan, bagaimana modal awal yang dimiliki oleh peserta. Setelah pelatihan, kemudian dilakukan post test. Hasilnya bagaimana? Ada perubahan apa setelah dilakukan pelatihan? Nah, ini nanti dites ya. Terus siapa penanggung jawabnya? Nah, siapa yang melakukan verifikasi dan atas kualitas? Ya, misalnya tadi ya, kalau media ya ahli media ya. Ini kualitas kegiatan. Terus tugas dan tanggung jawab masing-masing kelompok. Wah ini tempatnya. Ini misalnya siapa saja anggotanya. Misalnya ada 3 anggota ini. Ya, ini perannya apa? Kontak teleponnya, email ya, termasuk alamat rumah. Ya, inilah data anggota ya. Anggota dan tanggung jawabnya masing-masing. Terus bagaimana alur komunikasi? Nah, jadi ini ketika proyek itu berjalan, bagaimana alurnya ketika akan melakukan komunikasi di antara para anggota itu? Melalui media apa? Apa email, apa telepon, apa web, WA ya? Nah, ini berapa kali frekuensinya? Jadi misalnya kalau ada kita butuh informasi, kepada siapa kita akan melapor ya, akan mencari informasi itu. Lapor kepada uh, ketua proyek misalnya ya. Nah, ini melalui apa? Nah, ini kita sepakati ya. Ini alur komunikasinya. Jadi jangan sampai nanti terjadi uh, apa ya? Loncatan komunikasi ya. Nah, harusnya alurnya ke kepala proyek dulu langsung ke kepala sekolah misalnya. Kepala sekolah kaget. Ya. Tiba-tiba dilapori oleh anggota proyek ini, kaget kepala sekolah ya. Karena alur komunikasinya uh, meloncat ya. Tidak pas ya. Ya itu ya template yang apa untuk proyek ya ini sampai alur komunikasi.
profil proyek. Nah, terus karena tadi kita berbicara media, misalnya ya, kita akan membuat sebuah proyek media pembelajaran. Nah, ini tentu kita harus memperhatikan bagaimana kriteria media yang akan kita pilih. Ya. Nah, ini seringkali bagaimana kita memilih media itu atau kriteria media ya, itu dilakukan dengan berbagai pertimbangan, yaitu akses, cost, teknologi, interactivity, organisasi, dan novelty. Nah, ini sering disingkat atau lebih mudah kita singkat dengan action ya. Akses, C cost, T teknologi, I interactivity, O organization, N novelty. Nah, ini maksudnya apa ini? Wah, coba ya kita lihat. Ya pertama akses ya. Kemudian akses menjadi pertimbangan pertama dalam memilih media. Jadi media apa yang mudah kita akses, yang tersedia ya, dan dapat dimanfaatkan oleh siswa. Tadi media pembelajaran. Kita akan membuat media pembelajaran, maka apakah media itu akan mudah diakses oleh siswa? Siswa bagaimana cara mengakses media itu? Wah, ya karena sekarang nggak begitu susah ya. Siswa mengakses media. Langsung misalnya kita bikin video pembelajaran, langsung aja kita bagikan ke para siswa ya melalui WA misalnya ya, atau melalui media online, nah, internet ya dan seterusnya apa YouTube misalnya ya, itu bisa aksesnya. Kemudian aksesnya ya. Ya, tapi kalau ini uh, siswa susah mengakses itu, ya ini menjadi pertimbangan bagi kita untuk membuat media ya. Siswanya di daerah pedalaman, belum ada internet, siswa pun di rumah itu banyak yang belum punya perangkat media elektronik ya, atau laptop juga misalnya ya, yang bisa mengakses media itu. Wah ya kita pikir-pikir ya, kalau kita akan membuat media yang seperti itu. Terus biayanya, apakah biayanya terjangkau kita dengan membuat media itu? Dihitung ya, itu harus berkoordinasi dengan pihak sekolah ya, terutama bendara ya dan kepala sekolah ya. Terus dia ada dana ya, kita kalau kita akan buat media ya. Terus teknologi, wah ada nggak perangkat teknologi yang bisa kita gunakan untuk membuat media itu? Kita akan membuat media pembelajaran melalui apa audiovisual misalnya ya. Ada nggak perangkatnya yang bisa digunakan untuk sekolah itu? Kalau di sekolah ada ruang media misalnya, wah ya kita berarti bisa lah untuk membuat media itu ya. Tapi kalau nggak ada teknologinya, wah ini ya perlu kita pikir ya. Terus juga interactivity. Jadi bagaimana media itu mampu menciptakan interaktivitas ya. Tidak hanya siswa dengan media, tapi juga bisa siswa dengan siswa lain atau siswa dengan guru. Ya, semakin tinggi interaktivitasnya itu semakin baik medianya ya. Terus bagaimana pengorganisasinya? Wah ini, jadi pengorganisasinya. Di sekolah kan ada organisasinya ya. Ya pimpinan organisasi tertinggi adalah kepala sekolah. Nah, kepala sekolah menyetujui tidak ya, proyek itu? Mendukung tidak? Terus di bawah kepala sekolah itu ada warek apa bidang sarana prasarana misalnya ya, yang membawahi eh, apa perangkat-perangkat keras, sarana prasarana. Terus di bawah sarana prasarana ada kepala ruang media misalnya ya, yang mengelola ruang media di sekolah. Nah, mendukung enggak? Mengizinkan enggak? Nah, itu ya. Terus yang tak kalah pentingnya adalah novelty-nya ya, atau kebaruan. Kebaruan media itu bagi siswa ya. Kalau siswa dengan media yang kita buat kok, wah, siswa sudah biasa itu, sudah sering menggunakan, sudah punya bahkan ya, sudah sering lihat ya, berarti itu tidak ada kebaruannya ya. Tapi kalau bagi siswa, wah ini belum pernah nih Pak, kita menggunakan media ini belum pernah ya. Wah, itu berarti novelty-nya bagus ya, kebaruannya. Gitu. Siswa menjadi tertarik ya, wah ini sesuatu yang baru belum pernah ya. Nah, sehingga siswa akan bersemangat ya menggunakan media itu. Ya itulah apa template yang akan kita terapkan ya, gunakan ya. Nah, ini kita mempelajari apa ya tadi ya, sesuatu apa yang harus kita isi ya ketika kita membuat proyek.
merencanakan sebuah proyek, ya sudah disediakan template-nya, yang ketika tinggal mengisi, dan ini akan dipraktekkan di semester depan. Ya, begitu kira-kira materi kita tentang fase ketiga ya, perencanaan proyek, perencanaan implementasi dan manajemen proyek ya, dengan berbagai template tadi. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada kekurangan, saya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.